Majalah Bobo 2 Januari 1988 bersama Train Tutut. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Ini Bona dan Rongrong, kucing sahabatnya. Mereka lihat satu anak bermain kapal selam. Lihat, ada kapal selam satu lagi, kata Rongrong. Rupanya itu Bona. Nah, Bona ngajak dia duduk di atas kapal selam. Apa kabar, Bo? Di sini, surat yang beruntung langsung dijawab oleh Bobo. Coba tanya papa mamamu, ada nggak dulu masuk ke sini? Cerita di kolom komentar ya. Bobo Siana. Ini adalah pesan dari Bobo. Apa ya? Lihat nih, ada kado yang bergerak-gerak. Isinya, selamat tahun baru. Buku harian Rini Aryani. Di sini dia suka curhat. Ya. Selain di buku hariannya, akhirnya dia juga bisa terima ibu tirinya. Ya, ibu tiri tidak selamanya jahat ya. Itu pesan moralnya. Cerita bersambung, misteri lukisan, Panjik. Supaya tahu lengkap, subscribe ya. Wari ditahan, bagian ke-8. Ternyata mereka kembali ke Bentara Rakyat. Keempat sekawan berjalan beriringan. Mereka lihat, Wari adalah satu-satunya orang yang berada di ruang pameran saat terjadi kehilangan barang. Nah, mereka lihat nih, di pekarangan belakang ada cemara dan lainnya. Hei, lihat itu, kata Didot. Tahukah kalian apa yang ditunjuk Didot? Minggu depan jawabannya. Siapa lagi yang mau kebal? Kenalin nih, namanya toksin. Ya, kalau ini namanya vaksin. Toksin adalah racunnya. Ada jenis kekebalan aktif untuk orang yang sedang sakit. Ada kekebalan pasif, yaitu berupa suntik vaksin. Ayo, pernah imunisasi kan? Itulah vaksin. Yang patut diketahui, Bobo berbagi pengetahuan. Batu bata kenangan. Tidak mudah dapatkan orang yang bersungguh-sungguh dalam pekerjaan kecil. Kadang orang pakai alasan, tunggu dapat kerjaan besar, baru rampung. Nah, itu tidak tepat. Orang ini diuji mengepit batu bata. Nih batu bata berkeliling selama 5 jam. 1 siling 1 jam. Ya. Dia sanggupi loh. Dan dia mulai mencari pekerjaan ke orang-orang yang membantunya saat itu. Sekitar 3 atau 4 tahun berikutnya, dia jadi pengusaha sukses. Nah itu, bersungguh-sungguhlah walaupun itu pekerjaan kecil. Uji imajinasi. Ada kawan yang berikan pertanyaan dan ada kawan lain yang kasih jawabannya. Unik juga ya. Juwita dan Sisirik. Nih, trompet. Juwita dengan baik kasih suling ke anak ini biar lebih merdu. Tapi dasar Sirik, nih dia ubah nih. Tapi lihat aja hasilnya. Oh, lagi-lagi sial. Pak Janggut, perjalanan ke barat bagian ke-6. Untuk tahu kisah lengkapnya, subscribe ya. Di channel ini ada Bobo edisi-edisi sebelumnya.
Nih si mata satu. Di seberang sana ada kapal Belanda. Tahu-tahu dari meriam mereka di bawah ada bunyi boom. Nah, itu bisa jadi penanda untuk kapal Belanda yang di seberang sana. Si mata satu ini marah. Pak Janggut jadi ditangkap. Nih lihat, mereka mau hukum Pak Janggut. Diikat, mata ditutup. Untung si Dodo bersama buntelan ajaib menolongnya. Hebat ya. Nah, mereka masih mengapung. Lihat nih di buntelan ajaib. Apa yang muncul? Sayuran ini. Apa yang mau dilakukan? Bersambung. Penyakit raja. Ada satu raja yang sangat pemarah. Dia marah karena sering sakit. Sakit akibat terlalu banyak makan minum. Tapi tak ada yang mau dan mampu menasihatinya karena raja sangat pemarah. Suatu kali ada satu orang bijak sengaja datang dengan tubuh terlihat sangat gemuk. Padahal dia telah menyembunyikan potongan-potongan kain di balik pakaiannya. Orang ini ya. Dia kesakitan, dia makan, dia pura-pura kesakitan. Ya. Lalu dibawa keluar, ya, dibopong oleh sejumlah pengawal. Beberapa bulan kemudian, orangnya sudah jadi langsing, udah jadi segar. Dia bilang karena dia kurangi makan, makanya dia jadi sehat. Raja yang mendengarnya pun akhirnya menurut juga. Dan dia jadi raja yang sehat dan bijak. Menikmati ski di gurun pasir. Unik ya kawan-kawan. Tuh, bahkan ada juga yang mainnya di gunung. Lucu juga ya. Sayembara Bobo. Bobo ngajak kita ngisi TTS, teka-teki silang. Rubrik coret-coret. Ada gambar dan ada puisi kiriman kawan-kawan. Ayo, berani nggak menggambar dan nulis puisi? Harus berani ya. Untuk latihan di rumah. Dari kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Supaya di rumah juga latihan. Hehe. Cerita dari negeri dongeng. Ini Nirmala. Ini Oki. Mereka lihat awan ini lebih laju dari awan yang lain. Mereka naik permadani terbang nyusul ke situ. Ada layarnya. Lihat. Ada orang nih pakai topeng dan bawa perhiasan. Pasti penjahat. Nirmala menyihir jangkar. Nah, dilemparnya ke bagian bawah. Jadi nggak bisa gampang cabut gitu kan. Nah, mereka tarik, bawa kembali ke negeri awan. Maaf, Bo. Cerpen ini ngajarkan kita supaya jangan sembarangan menuduh, ya. Memang ada pembantu dia sebelumnya nih yang mencuri gaunnya yang terbaru. Nah, tapi ternyata yang pembantu ini tidak bersalah. Anjing kakaknya yang nakal membawa celananya ke situ. Makanya jangan sembarangan nuduh ya. Arena kecil dan tak disangka. Ini adalah cerita kiriman kawan-kawan. Tutut. Keluarga Bobo berbelanja. Ini emak dan ini Bobo. Mereka pergi ke pasar swalayan yang besar. Lihat nih, besar sekali. Wah, banyak barang yang diobral. Harganya pasti lebih murah. Semangat sekali emak ngumpulin barang-barang murah. Akhirnya mahal juga karena banyak kan. Gimana? Seru dan lucu kan cerita-ceritanya? Makanya subscribe,
like, komen, dan share ya. Supaya kami para mainan selalu semangat bercerita. Subscribe ya.